sehat walafiat semuanya. Semoga Allah menerima semua amal yang kita lakukan sampai hari ini, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang mulia semua para pejabat yang ada di sini, saudara-saudara sekalian, alhamdulillahirabbil alamin binikmatil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Izinkan saya menyapa Pak Fatur Rahman, ada Pak Darmawel, para pejabat semua, ada TNI. Kalau warnanya seperti ini kayaknya angkatan laut ya. Insyaallah semua sehat. Saudara sekalian, menghargai orang, menghormati orang sekarang isu yang sangat penting. Hari ini kita semua senantiasa dalam keadaan sehat di tengah aktivitas kita. Kita itu kan kayak handphone. Ya, sekali-kalilah diam dulu dicas begitu. Cus. Wah. Tapi Samsung itu kalau mau awet harus disetting 85%. Payung-koyung, nggak boleh 100. Karena nanti itu handphone cepat rusak. Kalau ibadah itu kata Nabi sepertiga aja. Sulusun li nafsihi wa sulusun li sarabihi wa sulusun li aklihi. Makan seprapat, minum seprapat, tidur seprapat, ibadah seprapat. Sehat. Handphone itu kan umurnya 15.000 jam, sama kayak TV. Setelah 15.000 jam, itu TV udah nggak bisa lagi dihidupin. Orang Indonesia rata-rata 63, 65, 70 paling hebat. Selesai sudah hidup itu. Semua ada masanya. Likuli ummatin ajalun. Ada selesainya manusia itu. Menghormati orang hari ini isu yang sangat penting buat kita. Betapa tidak kalau kita suka merendahkan orang lain, kita termasuk nanti digolongkan oleh Allah sebagai orang yang zalim, yang nggak tahu diri, yang nggak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu zalim. Nggak bisa membedakan mana baik mana jelek, itu zalim. Zolim dalam bahasa kampung itu artinya dablek. Menghina orang lain bisa menjatuhkan harkat martabat sendiri. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairam minhum. Jangan kalian mengejek, ngolok satu kaum dengan kaum yang lain, individu satu dengan individu yang lain. Boleh jadi yang diolok itu lebih bagus daripada yang si pengolok. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Wahai perempuan beriman, jangan sekalian mengejek perempuan satu dengan perempuan yang lain. Woi, kondeknya, buah mukanya putih, tangannya hitam, kurang matching. Itu bini siapa itu? Kurang perawatan. Tahu sendiri, sekali suntik filler 5 juta. 6 bulan kekuatannya, nggak disuntik memble. Mahal, Pak. Bini mahal. Abu Suja dalam kitabnya itu, waduh, kalau bahasa saya tuh seganteng-ganteng laki, malam jadi tuyul, malam dikelonin, siang jadi tuyul. Nyari duit kita karena itu. Makanya instruksi Jaksa Agung nomor tahun 2020 itu kan, kita nggak boleh flexing. Jaksa nggak boleh
punya tato, jaksa nggak boleh punya tindikan, jaksa nggak boleh main ke tempat dugem, nggak boleh buat wibawa, nggak boleh Pak. Wala talmizu anfusakum wala tanabatsu bil alqab. Jangan kalian nyebut orang manggil dengan seenaknya aja, itu yang bisa jatuhkan harkat martabat dia. Kuya, jadah, hitam, pendek. Ismul fusuk itu adalah kalimat tercela. Wa malam yatub baulaika humuz zalimun. Kalau memang terlanjur begitu, tobat kalian kepada Allah. Kalau engkau tidak tobat, kamu termasuk orang-orang yang zalim atau dablek. Nggak boleh Pak. Setiap orang ada harkat martabatnya. Kemuliaan orang mungkin kalau di struktural karena pangkat dan jabatannya. Di media massa sampai hari ini udah 3 minggu berlalu, masih aja ejek mengejek sana sini lain sebagainya. Hari ini hentikan itu semuanya, karena itu semua adalah perbuatan yang fasik. Semua ibadah itu Allah menerima semua ibadah orang, kecuali satu profil ini fasik. Dia sholat, pahalanya tidak diterima oleh Allah karena dia fasik setelah beriman. Kalau munafik sama, lain di mulut, lain di hati. Iman dia kepada Allah, tapi dia masih menyakiti sesama. Sama dengan kategori yang fasik. Kalimat fasik membatalkan pahala haji. Wal fusuko wal jidala fil haji. Kalau lagi haji 40 hari 40 malam, jangan ngomong apa-apa, jangan berdebat, jangan komplain. Fusuko wala jidala. Kalau sudah ngomong mencela ketika berhaji, lebih baik pulang hari itu juga. Selesai hajinya, percuma. Puasa begitu, orang fasik. Jadi yang suka menghina, suka mencela, menjatuhkan harkat martabat, etnis orang dihina, suku orang direndahkan, profesi orang juga, strata orang juga tidak dihargai. Ini semuanya termasuk golongan kelompok yang zalim. Kelompok ini, kata Nabi, adalah kelompok yang sudah diprediksi 14 abad tahun yang lalu. Ada satu hadis Nabi bilang, yahrujun nasu minal masyriki yaqra'unal Qur'an la yuzawizu tarakiyahum. Nanti wahai umat Islam, kata Nabi, suatu masa ada satu kelompok yang berasal dari timur. Dia bisa baca Al-Quran, dia penghayat Al-Quran, dia pengamal Al-Quran, tapi dia keluar dari kelompok kita. Siapa ini orang? Yang merukuna minad din kama yang merukusahmu minal romiyah. Dia melesat keluar dari barisan kita seperti anak panah yang keluar dari busurnya. La ya'udu bihi, dia tidak kembali sampai dia sendiri yang sadar. Ini hadis ada asbabun nuzulnya. Ketika Nabi selesai Futuhat Mekah, Nabi kan 10 tahun di Madinah, dapat pengikut berapa? 200. Nabi diancam di situ, diintimidasi. Sampai suatu saat ada sahabat datang dari kota Madinah, namanya Abdurrahman bin Auf. Nabi, kalau engkau mau ke tempat saya tunggu. Kalau sudah terancam di sini, hijrah saja, saya tunggu. Nabi pikirin 450 km jauh, bukit-bukit. Kalau Bapak misalnya ke Mekah terus mau istirahat ke Madinah, wah itu jalannya semua bukit-bukit.
Kiri kanan coba lihat, pikirin, ini Nabi dulu bagaimana ya? Lewat mana Nabi? Begini Pak. Setelah 40 tahun kenabian, terjadi satu perang, namanya Perang Hunain. Umat Islam 12.000 orang pasukannya. Suku Najd atau Mimi 4.000 orang. Kalah jumlah dia, kita udah pasti menang. Tapi kita biasanya kalau banyakkan orang, kadang-kadang sombong dikit. Perang Hunain terjadi dalam 2 sesi. Sesi pertama, Nabi 12.000 pasukan itu dipukul mundur, hampir kalah Nabi. Ya begitulah, agak nyepelein dikit. 4.000, kita 12. Kalah satu sesi, tapi nggak banyak korban, mundur aja. Yang kedua, sesi kedua, Nabi dikenal sangat heroik pada saat itu. Dia tampil di atas kuda, menghunuskan pedang dengan mengucapkan 3 kalimat. Saya Muhammad bin Abdullah bin Abdillah, saya Rasulullah, nasrum minallah, Tuhan bersama kita. Maju, maju, menang. Alhamdulillah. Perang Hunain menyisakan banyak harta gonimah. Apa itu harta gonimah? Rampasan perang. Nabi dapat kuda-kuda bagus, Nabi dapat onta-onta bagus. Diceritakan di dalam hadis, Nabi dapat 4.000 keping emas dan perak. Nabi bagi-bagi. Dia bagi fakir miskin, dia bagi siapa yang berjuang. Yang berjuang wajar dong dapat jatah, pangkatnya tinggian dikit, berdarah-darah. Makanya yang nggak dapat ya kasihan, udah berjuang. Dan Nabi membagi-bagi harta itu juga kepada non-muslim. Maka ada satu orang tampil ke depan, di tengah Nabi bagi-bagi harta ghanimah. Adil ya Muhammad. Muhammad, adil kamu. Weh, siapa ini? Nabi lagi bagi-bagi, ada orang bangun, songong. Nggak ada sopan-sopannya ini orang. Nabi diinterupsi. Adil Muhammad. Ini sahabat ngelihat orang itu udah pengen nempeleng aja Pak. Ini siapa ini? Golil adab. Nggak ada sopan santunnya sama Nabi. Kata Nabi, tahan, santai. Kenapa? Adil dong Muhammad. Kita berjuang masa dapat dikit. Saya melakukan pembagian ini karena perintah dari Allah. Udah ngeloyor aja juga bocah balik. Namanya Zul Khuraisy. Jidatnya hitam, penghafal Al-Quran, ahli ibadah, tahajudnya mantap, tapi dia nggak punya sopan santun. Kata Nabi, ini nih bukan kelompok kita. Di dalam Islam ada 2 jul yang bikin rese. Nama jul itu rese zaman Nabi. Ini maaf ya, ada namanya Bang Jul, Jul Khuraisy. Yang tadi At-Tamimi, yang suka Ustadz cerita, ada Arab Baduy datang ke masjid Nabi, kemudian dia pipis. Itu namanya Zul Al-Yamani, Zul Khuraisy Al-Yamani. Jadi ada 2 Jul yang rese pada zaman Nabi. Jul Khuraisy At-Tamimi dan Zul Khuraisy Al-Yamani, itu yang pipis. Ini juga sahabat kesel juga. Ini siapa main pipis-pipis di masjid? Kata Nabi, jangan. Udah biarkan dia selesai pipis, ambil ember, nanti siram. Itu namanya Jul Khuraisy. Jadi kalau namain anak jangan Jul Khuraisy, mendingan Dzulkarnain atau Dzulfikar sekalian. Kalau Jul Khuraisy, waduh, itu ada sejarahnya itu. Kata Nabi, orang ini nanti bahaya. Prediksi Nabi terjadi pada siapa? Pada Ali bin Abi Thalib. Nabi itu dihajar kepalanya ketika dia lagi sholat dengan pedang yang dilumuri racun. Namanya Abdurrahman At-Tamimi. Sama dari kelompok itu.
yang kalah di perang Hunain. Jadi yang biasa keluar dari kelompok kita itu sudah terjadi zaman dulu. Siapa itu yang jaksa ribut-ribut masih muda tuh? Siapa itu yang ada kumisnya juga itu, Pak Matur? Nah, saudara-saudara sekalian, jadi perang Hunain itu menyisakan satu di mana ada orang yang tidak bisa menjaga kehormatan Nabi dan juga dia telah merendahkan posisi Nabi. Nah, saudara-saudara sekalian, oleh karena itu maka hentikan semuanya itu hari ini, karena kata banyak Rasulullah SAW, mala yakham la yukham. Jadi jangan harap kita itu bisa dihargai kalau kita itu tidak bisa menghargai juga. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad karomna bani Adam. Semua kita ini adalah anak cucu Adam yang semuanya ada harkat martabatnya dan harus kita junjung kehormatannya. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan sebuah kalimat peristiwa perang Hunain itu tidak terjadi oleh kita semuanya, di mana kita ini adalah satu kelompok barisan. Apapun yang terjadi, kita ini adalah satu kesatuan, saling menjaga, saling menghormati, dan saling menghargai. Saya teringat dulu di tahun 2021 ada mantan jaksa agung muda bidang pengawasan panggil saya, namanya Profesor Widjo Pramono. Pak Ustadz, bisa kita ngobrol? Bisa, Pak. Ada apa, Pak? Saya lagi galau, Pak. Galau gimana? Ini masalah seragam ini, Pak, sama penampilan. Nah, terus pertanyaan Bapak apa? Boleh nggak sih melihara jenggot? Sunnah. Motong makruh. Nggak dosa? Enggak. Makruh aja. Ini saya tinggal tanda tangan ini, tapi saya lagi pertentangan batin nih. Karena ini untuk urusan rumah kehidupan dia nih, Pak Ustadz. Abu Hasan itu memotong, sahabat memotong, tapi dia sisakan satu kepal. Dulu tradisinya setelah perang Badar atau perang Uhud itu untuk membedakan mana muslim mana bukan. Kamu sekarang bedain ya, pelihara jenggot semuanya, kata Nabi. Tapi Abu Hasan mengatakan di satu sisi Nabi bilang, kalau engkau biarkan, kamu punya ini, tapi kamu biarkan, itu jadi haram. Jadi kamu harus rawat. Abu Hasan melihat hadis ini, kata Nabi, dalam kondisi tertentu, umat Islam bergonta-ganti rambut. Karena dalam situasi perang itu banyak cara modelnya dia berpenampilan. Jadi kesimpulannya apa, Pak Ustadz? Kesimpulannya memelihara sunnah, memotong makruh. Nggak dosa? Enggak. Terima kasih, Pak Ustadz. Sama dengan Pak Ali Mukaktono, dulu tanya juga waktu pengajian di Lebak Bulus. Kadang-kadang ini semuanya bisa menjadi bagian dari hidup kita. Nah, inilah saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita hentikan hari ini semua, jaga harkat martabat siapapun, tidak boleh mencela, tidak boleh mengolok, tidak boleh merendahkan. Kita adalah satu kesatuan. Dan di Arab itu kenapa sama? Karena satu genetik, satu keturunan, memang secara alami dia tumbuh. Tetapi orang Indonesia dengan ribuan suku, bangsa, suku, etnis, ada yang sehat, ada yang lebat, ada yang tidak ada. Seperti hadis Nabi yang mengatakan, laula an asuko, ya Nabi, bagaimana seandainya kalau engkau sunahkan siwak ini? Karena siwak cuma ada tumbuh di Arab sana.
Apa orang Indonesia nanti kalau nggak siwak dosa? Enggak. Bagi yang ada siwak itu disunahkan. Bagi sebuah peraturan ulil amri itu patut dilaksanakan. Mudah-mudahan ini menjadi ada manfaatnya. Perang Hunain adalah perang di mana kita diminta untuk menyatukan barisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.